Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan semangat untuk terus kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudara kita yang wafat dalam keadaan kondisi seperti ini, insya Allah wafatnya wafat husnul khatimah. Yang sedang sakit, baik sakit karena wabah corona atau sakit yang lainnya, semoga Allah menghapus dosa-dosanya dan segera dipulihkan kembali, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi sehingga kita bisa menunaikan ibadah dan kegiatan yang lainnya seperti Allah. Bapak Ibu sekalian, hancam tadarus belajar kita masih sekitar akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji, yang menjadi inti dari tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya peran fungsi Rasulullah diutus mata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Kita kembali ke pertemuan yang pertama, bahwa akhlak ini ada akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Tidak lengkap kalau kita tidak membahas juga akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek. Karena di satu sisi kita harus mengupayakan berakhlak yang baik, dan di sisi lain kita harus menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Sudah beberapa yang dibahas pada pertemuan pertama sampai hari ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak dengan orang tua. Akhlak dengan orang tua ini sangat penting bagi kita membahas, mengkaji ulang sekaligus melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup ke dunia ini tidak langsung terujung-ujung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita hidup ke dunia ini melalui kelahiran dari orang tua kita, ibu kita
dan ayah kita. Dalam Al-Quran ada kewajiban yang satu paket. Contoh yang pertama, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Atiiullah wa atiiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ini paket yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam bahasa Arab menggunakannya dengan waw, wa atiiullah wa atiiur Rasul. Menggunakannya waw. Kalau dalam kajian gramatika bahasa Arab, wawu limun lakil jami, artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau taat kepada Allah, ya harus taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Rasul, harus taat kepada Allah. Beda dengan ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah itu selama pemerintah taat kepada Allah dan kepada Rasul. Makanya atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Itu satu paket. Yang kedua yang satu paket itu aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah, kewajiban melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ini satu paket. Ada orang yang rajin luar biasa sholatnya tetapi tidak zakat, ini tidak lengkap. Atau sebaliknya, orang yang suka mengeluarkan infak, sholawat, zakat luar biasa tapi tidak sholat, ini adalah timpang. Makanya ini satu paket, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini ayatnya berulang-ulang dalam Al-Quran. Salah satunya yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan, wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan. Ada nama yang langsung Allah, ada yang menggunakan bahasa rabbuka, Tuhan. Ini apa ini? Rahasia Al-Quran. Ada yang menggunakan Allah, ada yang menggunakan rabbuka. Tiga ayat yang turun pertama itu tidak menyebut nama Allah. Bahasanya Rabbu, Tuhan. Ini adalah untuk menjangkau bukan hanya orang yang sudah beriman, tapi juga menjangkau orang yang belum beriman kepada Allah. Bahwa Quran ini bukan hanya berlaku bermanfaat untuk orang yang iman, termasuk orang yang belum beriman. Makanya ada hudan lil muttaqin, ada hudan linnas. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Yang kedua ada hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Kalau berbicara manusia berarti macam-macam. Ada yang iman, ada yang tidak beriman. Kaitan dengan ayat tadi bahwa Allah menetapkan, bahasanya bukan dengan Allah tapi Rabbuka, Tuhan, alla ta'budu illa Dia, jangan mengabdi, jangan beribadah kecuali kepadanya,
hanya kepada Allah. Nah, kemudian tadi paketnya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini satu paket. Satu paket. Di surat Al-Luqman Allah berbicara lagi, anishkurli waliwalidaik, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Makanya ada hadis penjelasan, hambaku belum dianggap syukur kepadaku kalau belum syukur kepada orang yang menjadi pelantara datangnya nikmatku kepada dia. Dimaksudkan dari kalimatnya, hambaku belum sempurna syukurnya kepadaku kalau dia belum syukur kepada siapa yang jadi pelantara nikmatku datang kepadanya melalui orang itu. Wa surah dalam Al-Quran, anishkurli waliwalidaik, syukur kepadaku dan kepada orang tua. Ini satu paket. Hadirin sekalian, bahasanya birrul walidain. Ada ihsan, ada birrun. Begitu lengkap. Terus dibahas tentang ihsan. Pilih-pilih maksudnya dan hajar ke Allah kepada sembilan. Nama sahabatnya hilang sifat manusia. Hikmahnya apa? Supaya diulang. So hilang orang. Ihsan itu ada di level ketiga. Rasulullah ada zalim, ada adil, ada ihsan. Orang yang berbuat sesuai dengan apa yang orang lain lakukan kepada dirinya, itu namanya adil. Adil itu sesuai. Misalnya semasihan 10, orang semasihan 10, itu adil. Upami batur masihan 10, orang sanes masihan kalah nyarekan, zalim banget. Ada lagi ihsan. Ihsan itu orang lain ngasih 10, kita ingin melebihi dari 10. Langkung. Orang lain ngasih 10, kita ngasihnya 12, 13. Itulah ihsan. Jadi ihsan itu berbuat baik lebih dari standar umum. Nah, kaibu rahmat perintah dari Allah harus berbuat ihsan. Kita berbuat lebih kepada orang tua daripada apa yang diberikan orang tua kepada kita. Diusahakan orang sing langkung sae tibatan kasayan ibu rama urang ka urang. Tetapi ternyata tidak ada orangnya. Susah mencari orang yang bisa lebih memberikan kebaikan dari anak kepada orang tua melebihi daripada kebaikan orang tua kepada anak. Rasulullah SAW ditaras ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayah amal bapak ibu anu Allah senang, Allah suka atas amal kita. Rasulullah jawab,
dalam beberapa hadis ini. Hadis yang pertama ada 3 katanya. Yang pertama, as-salat la awal waqtiha, salat di awal waktu, tepat di awal waktu. Katanya kemudian nanti luar biasa. Kemudian nanti begitu menghadap ya sekedar di sini, ya sekedar di dengan subuh, lalu bermaksa subuh luar biasa. Itu makin nikmat, gurih gak sana kan? Saya subuh luar biasa benar. Sebab subuh mah ibadah langsung disaksikan ku Allah malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Namanya beres ke depan langsung malaikat kalangis laporan. Saya sudah menyaksikan bapak-bapak ibu-ibu yang sholat subuh di awal waktu dan berjamaah, langsung dilaporkan. Luar biasa. Hiji sahur Kanjeng Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Itu ranking pertama. Yang kedua, sumayun naudai ya Rasulullah, birrul walidain. Birrun baik, saya walidain kepada kedua orang tua. Kita berbuat baik, ada amal kasih yang kayak ulama, itu termasuk amal yang Allah cintai. Pasti Allah senang. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, man arada ayyamudda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi. Ayat ini hadisnya falyasil rahimah. Sahaja orang panjang uswah, sahan itu yang panjang uswah. Nutos aki-aki pasti doa nanti yang panjang umur, bergairah. Yang panjang umur, aki naon kaya yang panjang umur orang aki-aki. Namun bisa manjur ke Allah, ulah mau panjang minta. Yang ke mau, yang biru. Padahal melawan aturan Allah, kecak Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Melawan itu. Hayang mah ulah mau. Maka sajane orang panjang Yuswa ditambah rizkinya, Rasulullah sok berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi nambihan Yuswa ibu, bapak, nambihan rizki itu salah satunya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah senang apabila anak berbuat baik kepada orang tua. Hari orang posisinya dua yang jalan. Posisi bapak sareng ibu abdi dua. Hiji kita sebagai orang tua karena punya anak, yang kedua kita sebagai anak karena kita punya orang tua. Harusnya kita punya hak dan punya kewajiban. Hak kita atas kebaikan anak kepada kita, itu hak kita. Kewajiban kita kepada orang tua kita. Di satu sisi kita mendapatkan hak kebaikan dari anak hasil didikan kita, tetapi di sisi yang lain kita punya kewajiban juga berbuat baik kepada orang tua. Nah ini yang kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Jihad itu disuruh orang matilu para bapak.
Baribu. Jihad nomor 3. Sholat di awal waktu nomor 1. Jadi sholat di awal waktu itu satu rangkai, ya, satu baris dengan jihad. Upama itu jihad sesambrang oyong sholat di awal waktu harus jihad dulu. Karena jihad dalam arti yang luas bukan manggul senjata perang melawan musuh Islam, tetapi justru jihad adalah hakikatnya melawan, mengendalikan hawa nafsu Romawi. Sholat di awal waktu melakukan karena rangkaian jihad. Berbuat baik kepada orang tua juga termasuk jihad. Tilutan. Kedah kumana itu ada malah saya kayak kurang. Bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua? Dan kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ayat Al-Isra dilanjutkan dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Modal utami kurang menghambakan diri hanya kepada Allah, mengabdi menjadi hamba Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ayatnya dilanjutkan, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bahkan dalam hadis Rasulullah menjelaskan raghiba anfuhu, raghiba anfuhu, raghiba anfuhu dikatilu kali. Tapi Rasulullah menjelaskan mereka diulang-ulang, berarti itu keseriusan, kesungguhan Rasulullah menegaskan bahwa itu penting. Apa raghiba anfuhu, raghiba anfuhu? Upami bahasa mana harfiahna pangamung nate dekok kajero bahasa Inggrisnya demes itu bagaimana gitu kan. Tapi bahasanya sanes bahasa tak kiasan. Alangkah ruginya. Nah ini mananya aslinya. Alangkah ruginya, alangkah celakanya apabila ada anak yang masih punya orang tua, tetapi dia tidak memasukkan dirinya kepada surga Allah. Kaji darudona, kaji darudina, kalau punya anak punya orang tua, kemudian tidak bisa berbakti dan tidak memasukkan dirinya si anak itu ke surga melalui orang tua, rugi pisan. Itu hadis Rasulullah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Karena hadis sebagai bayan, sebagai tafsir, menjelaskan Al-Quran yang sifatnya global, ijmal, maka tafsirnya Rasulullah. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua itu? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Etika, cara berbicara dengan karim, memuliakan orang tua dalam berbicara, qawlan karīmā. Jangan disamakan kita berbicara dengan orang tua dengan manusia pada umumnya. Kedah dibentenkeun. Bahkan kalau kita posisinya menjadi bawahan, bagaimana etika tata krama berbicara dengan bos, dengan direktur, dengan kepala, luar biasa. Bahasanya
untuk menarik perhatian bos, menarik perhatian kepala. Ternyata dalam Al-Quran kepada orang tua itu harus lebih daripada itu. Tapi ternyata kenyataan hari ini, ya Allah, dunia pendidikan kita sering kunaonnya berbagai begitu. Siapa yang salah? Kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa cuma hukum karma gitu, bahwa hukum karma urun cenah baheulana kayak bapak goreng batu tidak baik sehingga dibalas oleh anaknya. Bisa jadi begitu, boleh jadi, karena ada dua dosa yang oleh Allah kalau tidak segera tobat Allah akan memperlihatkan dosanya, siksanya di dunia. Langsung ada ayat dua dosa yang apabila tidak segera bertaubat pasti Allah akan memperlihatkan siksa di dunia. Yang pertama apa? Al-baghyu, orang yang berbuat zina, jamin berbuat zina. Umawi penyawat penyakit AIDS sampai hari ini belum ada obatnya, belum ada obatnya. Penyakit AIDS itu ahli-ahli farmakologi belum menemukan apa obat AIDS, ya, obat AIDS. Tapi kalau tanya kepada Al-Quran, kepada hadis pasti menjawab, segera bertobat. Yang kedua apa? Dosa yang akan diperlihatkan oleh Allah, uququl walidain. Auzubillahi minadzalik. Uququl walidain. Ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebaliknya ada uququl walidain, menyakiti orang tua. Ngaji nyeri nujantan ibu rahmat. We aya bahasa Sunda. Orang Sunda mah cenah awas bebeujeuh nasehat anak lamun ngajelikeun indung bapana teu menta dihampura indung bapana. Kaluhur mal silungan ka anak mal akaran. Itu orang Sunda bahasa. Kalau kita menanam sesuatu, mati tanamannya. Kalau hurmal jadi karena akar. Artinya apa? Hilang keberkahan, hilang kebaikan ketika anak menyakiti hati orang tua. Allah. Yang pertama, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, qaulan kariman, ucapan yang di atas rata-rata kepada orang lain, lemah lembut. Bahkan Al-Quran menyebut lagi wala tanhar, jangan membentak, jangan membentak. Sakasal-kasalnya anak kepada orang tua jangan membentak, bahkan jangan membentak jangan mengatakan artinya apa? Sensitivitas itu, sensi. Jaga hati orang tua, apalagi kalau sudah tambah usia, lanjut usia. Imma yadurranna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kedua orang tua sudah lanjut usia, satu, dua-duanya atau salah satunya, jangan mengatakan jangan katakan, jangan membentak, dan katakan kalimat yang baik. Punten, secara manusiawinya
Bapak-bapak, kurang-kurang karaos. Sensitivitas itu ketika usia bertambah itu sensinya nambihan. Terus ibu bapak, bahasa Sunda mana namanya? Babarian. Bapak, babarian. Makin kolot, makin babarian. Terusnya. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita menjadi orang tua, babarian. Tetapi kalau kita memposisikan menjadi anak, hati-hati dengan orang tua, karena dimakin oleh Allah itu sensinya begitu, babarian. Seorang Sunda kulit bawang, kulit bawang tipis bisa. Nah itu cara-cara bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Saya akan mengisahkan seorang orang ini masyhur fis sama, orang yang di langit itu dikenal. Siapa yang di langit? Para malaikat. Para malaikat mengenal orang ini, walaupun la masyhur di dunia. Di dunia tidak masyhur, tidak dikenal. Tapi enak harus dikenal. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk minta doa kepada orang ini. Sampai-sampai Rasulullah minta doa, minta istighfarnya kepada orang ini. Padahal ini orang miskin, kampung, Baduy, di kampung, orang Baduy. Siapa ibu namanya? Uwais Al-Qarni. Bukan tasnufin ya. Pernah mendengar Uwais Al-Qarni? Di mana adanya? Di Yaman. Miskin, di kampung. Tetapi bagaimana kebaikan dia beribadah, terutama berbuat baik kepada ibunya. Sampai Rasulullah mengatakan, mintakan doa kepada orang itu. Kalau Rasulullah mengatakan minta doa kepada orang itu, pasti orang itu orang hebat. Dan dia dikenal di hati oleh para malaikat. Apa yang diperbuat oleh Uwais Al-Qarni ini? Dia ingin menghajikan ibunya, membawa haji ibunya dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jadi gaduh obsesi aya koyok kuring mah hayang mawa indung kakak. Dalam keadaan ibunya sudah tua renta, sudah tidak bisa jalan ibunya. Pemuda Uwais Al-Qarni, bagaimana caranya? Atas tegaduh hayang ke Mekah, bukan hanya dirinya tapi ingin membawa ibunya. Jaraknya sabaraha Bapak Ibu dari Yaman ke Mekah itu ratusan kilo, jauh sekali, lebih jauh daripada Madinah Mekah. Bagaimana caranya? Uwais Al-Qarni nyandak kambing, eta kambing dipanggul, jalan tiap hari itu, bawa kambing, jalan, terus jalannya jalan rata, naik ke pasir, naik ke gunung, turun dulu, tiap hari begitu, membawa beban, berlatih untuk jalan dan membawa beban.
Siga urang mah anu teh olahraga angkat berat ya 1 kilo jadi apa? Lamian ini 2 kilo 10 kilo 25 kilo 50 kilo dilatih. Nah Wes Alcorn itu melatihnya jalan kaki sambil bawa beban. Kenapa? Karena Wes Alcorn ingin berangkat ibadah haji ke Mekah dalam keadaan membawa ibunya yang sudah sepuh. Tidak lain bukan bicara karena ojek, karena becak, karena mobil, tapi digendong sendiri. Allah menggendong ibunya. Ketika dia sudah merasakan saya sudah mampu membawa ibu saya, karena saya sadar saya sudah latihan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan membawa beban anak kambing itu, saya pasti bisa. Pada saatnya Wes Al-Qarni datang ke Mekah membawa ibunya dalam jarak yang sangat jauh, panas, gurun pasir. Maka kebaikan Wes Al-Qarni menjadikan bangga para malaikat di langit, sampai Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu adalah orang yang dikenal di langit oleh para malaikat-malaikatku. Maka kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, cari itu yang namanya Wes Al-Qarni, mintakan doa darinya. Kenapa? Dia adalah orang yang sangat baik kepada ibunya. Allah. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Teknisnya mana? Jadi kalau kita masih punya orang tua, berbahagia. Artinya kita bisa mendapatkan kebaikan surga Allah melalui kita birrul walidain. Atau saya, orang tua saya sudah tidak ada. Menyesal, kenapa saya dulu ketika orang tua saya masih ada, saya tidak berbuat baik kepada orang tua saya. Datang lagi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyesal ya Rasulullah. Kenapa? Saya tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang tua saya, padahal dulu saya mampu melakukan, sekarang sudah tidak ada. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Fad'uhuma, maka terus daya doakan. Doakan orang tua yang sudah tidak ada. Nawi doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang wajib selain doa-doa yang lain. Minimal sehari semalam 5 kali itu minimal ya. Berarti sehari sholat itu minimal selain doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tempelkan, selipkan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahasa Quran kalimatnya tadi imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dina Quran irhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dina hadis kalian Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa doa itu isinya? Maka saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya, baik itu orang tua masih ada ataupun sudah meninggal. Saya mah mengulang ngantosan pupus. Jangan
Jangan nunggu meninggal, sok man bapak yang marawat man warisan kalian kira didoakeun terbalik. Mun bodoh itu benar cerita. Justru yang paling baik ketika berbuat baik kepada orang tua masih ada perasaan. Yang terbaik begitu, orang tua yang masih ada. Doakan orang tua. Kenapa doa itu? Maka Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni dosaku. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Wali walidayya, salam kedua orang tua saya ya Allah. Pun bapak ya Allah, pun dia ya Allah. Manusia yang banyak kesalahan ya Allah, maafkan. Ampunkan kalau ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihi ya Allah, kasihani ya Allah sebagaimana orang tua saya mengasihi saya. Apa doa ini? Yang pertama, mintakan ampun dari kita untuk orang tua kepada Allah. Yang kedua, karena kita tidak bisa berbuat baik, maka yang akan membalas adalah Allah. Allah. Mintakan kepada Allah, pasti Allah bisa membalas. Makanya kalau ada orang yang saya sudah buatkan rumah untuk orang tua saya, belum cukup. Saya sudah menghajikan, belum cukup. Kata Sayyidina Umar, ketika ada seseorang yang menggendong ibunya ketika tawaf, kata Sayyidina Umar, itu belum cukup membalas jasa ibu. Untuk menyusui pun belum cukup. Untuk menyusui ibu kepada anaknya belum cukup dengan menggendong ibunya sambil tawaf. Jangan-jangan. Saya membikinkan rumah, siapkan pembantunya, siapkan mobilnya, siapkan supirnya dan sebagainya. Oh, mama, papa, jangan cakap. Sehingga susah untuk membalas. Karena itu, siapa yang bisa membalas kebaikan orang tua yang sempurna? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan upaya untuk berbuat baik kepada orang tua, pasti kita tidak akan sama dengan kebaikan orang tua terhadap kita. Maka mintakan kepada Allah, yang Allah pasti akan membalas dengan sempurna kepada orang tua. Kalimatnya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, saya tidak bisa membalas kebaikan orang tua dengan sempurna, maka balaslah ya Allah kebaikan orang tua olehmu ya Allah. Rabbi fidli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu itu. Yang kedua, karena tadi jawabannya orang tua saya sudah tidak ada. Kalau ada pesan wasiat orang tua yang baik, tunaikan. Atau orang tua kita, nah ini tanah yang nempel nih, nanti sedekahkan jariahkan, catat itu, tunaikan. Kalau wasiat itu ditunaikan tidak lebih dari 1/3 warisan. Kalau lebih dari 1/3 maka harus ada kesepakatan dari ahli waris. Boleh wasiat, ya, jangan lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3, kalau ahli waris sepakat, silakan. Kalau tidak sepakat, yang 1/3 keluarkan. Tunaikan wasiat orang tua. Wasiatnya yang lain lagi, banyak yang lain yang kaitan dengan kebaikan-kebaikan, maka tunaikan sebagai berbuat baik anak kepada orang tua. Apa yang diwasiatkan
Dari orang tua yang baik-baik maka tunaikan. Yang ketiga, apabila punya utangnya maka bayarkan oleh anaknya. Yang keempatnya, sambungkan silaturahmi teman-teman orang tua. Rerencangan ibu ramah disambung dengan anaknya. Oh bapak teh baheula teh ieu tah sok sasarangan babaturan teh jeung ieu sambungkan silaturahmi oleh anaknya. Oh si mama teh baheula teh sok sareng ibu ieu teh tantangan diuplok teh diseneng teh sambungkan. Itu kata Rasulullah. Sambungkan silaturahmi. Saudara-saudara, teman-teman orang tua disambungkan oleh anak. Itu adalah cara berbuat baik kepada orang tua. Selain daripada tadi kita mendoakan, bahkan kata Rasulullah, lakukan sedekah atas nama orang tua. Lakukan sedekah atas nama orang tua. Ini hadisnya banyak sekali. Bahkan ada, ya Rasulullah, kata sahabat, orang tua saya sudah meninggal. Satu hadis. Hadis yang kedua, orang tua saya sudah tidak bisa apa-apa, tetapi dia sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Kata Rasulullah, uji wa'tamini, hajikan, umrohkan. Boleh menghajikan orang tua yang sudah meninggal yang belum sempat haji, dihajikan oleh anaknya. Makanya ada yang disebut dengan badal haji. Orang tua sudah sempat ibadah haji, putranya, anaknya ada kemampuan, yang paling baik adalah dihajikan oleh dirinya sendiri. Tetapi tentu setelah haji untuk dirinya sendiri. Jadi mempunyai bapak yang orang haji ke ibu ramah, satu orang satu, ya tidak bisa. Ibu ramah, putranya pemegang hiji atas nama dua orang tua tidak bisa. Jadi satu orang satu. Kalau dia belum haji, haji dulu. Baru haji yang kedua atas nama orang tua. Atau haji yang pertama dia untuk dirinya, kemudian bisa menyuruh orang lain yang dipercaya untuk menghajikan. Sok ongkosan ke Mekah, datos hajinya menghajikeun ibu ramah, itu boleh. Hadisnya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Haji wa'tani sampai di situ. Dan insya Allah pasti kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak kepada orang tua itu akan dibalas sempurna oleh Allah kepada anak itu. Sehingga apabila anak ini berkah hidupnya, maka salah satunya pilihannya berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup pun yang sudah meninggal. Ini mudah-mudahan untuk tadzkirah mengingat kemudian khususnya kita memposisikan sebagai anak untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, dan kita memposisikan sebagai orang tua yang kita punya anak. Tentu anak menjadi baik itu atas didikan orang tua dan guru. Guru ini harus memprioritaskan di pesantren, di sekolah, di madrasah, didikan bagaimana berbuat baik si anak kepada orang tua. Ini harus menjadi kurikulum yang wajib. Kedah, wajib. Kalau tadi disampaikan bagaimana Wais Al-Qarni menjadi manusia yang dikenal oleh malaikat di langit, walaupun tidak dikenal di dunia. Yang kedua, terakhir saya akan menyampaikan bagaimana seorang yang ibadahnya luar biasa, namanya juga sahabat, namanya Alqamah. Alqamah itu Bapak dan Ibu
dia tersiksa ketika menjelang wafatnya. Ketika sakaratul maut, susah sekali untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, padahal dia sahabat Nabi. Sampai Nabi mengutus 3 sahabat untuk datang kepada Alqamah karena diinformasikan Alqamah sedang sakit berat dan menjelang meninggalnya ditalqin, disuruh untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Keluh, susah, tidak bisa mengucapkan. Kenapa ini? Informasi ini sampai kepada Rasulullah. Kekengahannya Alqamah bisa kira. Sampai Rasulullah mengatakan, masih ada ibunya enggak? Kata sahabat, masih ya Rasulullah. Masih ya Rasulullah. Sampai Rasulullah datang membujuk ibunya, ibu, putra ibu yang bernama Alqamah sedang berjuang dalam hidup terakhirnya sakaratul maut. Untuk menyelamatkannya tidak ada kecuali harus terus-menerus meyakinkan Allah sebagai Tuhannya. Tapi ternyata sulit, susah untuk mengucapkan kalimat tauhid itu. Boleh jadi ada dosa Alqamah dengan ibu. Kata ibunya, betul, saya sakit hati dengan Alqamah. Saya sakit hati dengan Alqamah. Dalam riwayat itu, mohon maaf ini, Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Mana? Alqamah lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Seorang suami berapa mungkin bapak ada kewajiban untuk berbuat baik kepada istri, tetapi tetap kewajiban kita dengan orang tua. Riwayat itu disampaikan sampai ibunya sakit hati kepada Alqamah. Maka dengan itu Alqamah sulit, susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu masalah besar ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah memujuk ibunya, dan ibunya tetap tidak bergeming karena mungkin sakit hati. Sampai riwayat itu disampaikan, kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, terlalu besar dosa Alqamah. Di dosa kepada orang tua itu termasuk dosa besar setelah musyrik kepada Allah. Maka akhirnya kata Rasulullah, sudah, kalau tidak memaafkan ibu, saya akan suruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Sahabat kumpulkan kayu bakar di depan ibunya. Kenapa ya Rasulullah? Ini dosanya besar. Daripada nanti dibakar di neraka di akhirat, kita bakar aja di dunia supaya habis dosanya. Kata ibunya, jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Saya tidak akan tega melihat anak saya yang dibakar. Karena itu saya akan memaafkan Alqamah. Begitu kalimat keluar memaafkan, begitu mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu juga ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ini hadisnya sudah banyak, Al-Qurannya sudah disampaikan. Tentu kita hari ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang tua dan sebagai anak. Hari jantan sepuh, jadi orang tua, kata orang Sundama, sing layar Aisyah, terus jujur lihat tali. Ini bahasa Sunda luar biasa ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia naon pada layar Aisyah, terus jujur lihat tali. Artinya apa?
Kalau kita memposisikan sebagai orang tua, tentu kita memberikan petua, nasihat, didikan contoh yang terbaik kepada anak kita sehingga anak kita menjadi anak yang soleh kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat dan kita doakan semoga orang tua semua kita dimuliakan oleh Allah lahir batinnya, ditempatkan oleh Allah yang dengan tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk anak-anak yang dirwalidain baik kepada orang tua kita. Semoga dalam kondisi sekarang ini Allah luar biasa, ini puncaknya pandemi ini luar biasa. Lihat informasi di televisi, Allahu Akbar, ya, mengerikan ini, mengerikan, siur luas itu. Tetapi itulah aturan Allah. Pandemi wabah yang luar biasa sekarang itu. Dua saja, kita ikhtiar lahirnya maksimalkan, doanya maksimalkan. Ketika wabah, Rasulullah menganjurkan kunut nazilah bukan hanya waktu subuh, tetapi lohor mangan, asar mangan. Allahumma anfa'nal wala wal waba wal amradh wal ta'un. Bahasa hadis itu wabah itu corona teh ta'un, Bapak. Ta'un, wal ta'un. Ya Allah jauhkan ta'un, jauhkan dari wabah ini, selamatkan bangsa ini, selamatkan manusia ini dari wabah ini. Selamatkan ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Allah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman 'inda syariki ya rabbana lakal hamdu wa lakal. Allahumma salli wa sallim ala kulli maqsudin fi ya Allahumma 'afina min al-bid'ah wal islam wa sallallahu wa dina tariqal huda fi qawli wa barakatuhu alamin. Allahumma anfa'na al-wala wal waba wal amra wal ta'una wa sallallahu wa sallam وفتنة الدنيا والدين ولا ينفعها واغفر لنا ذنوبنا ووالدينا كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا للخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نسأل الإجابة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا معبود الله نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yaitu dengan doa di akhir majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.